Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada video kali ini saya akan membahas tentang penentuan perubahan entalpi reaksi namun berdasarkan data entalpi pembentukan. Pada video sebelumnya kita sudah membahas ya cara menentukan perubahan entalpi reaksi melalui percobaan atau menggunakan kalorimetri dan hukum Hess. Nah, yang sekarang akan kita bahas yaitu jika menggunakan data entalpi pembentukan suatu reaksi. Nah, perlu kalian ketahui, setiap reaksi itu, reaksi pembentukan, sudah mempunyai nilai delta HF atau entalpi pembentukan standar masing-masing reaksi tersebut. Nah, data entalpi pembentukan standar masing-masing reaksi itu sudah ada, sudah terdapat atau sudah diketahui dengan cara melakukan percobaan-percobaan. Nah, jadi datanya itu nanti sudah ada ya, jadi kalian tidak perlu mencari-cari lagi. Nah, data-data entalpi pembentukan standar reaksi tersebut itu dapat digunakan untuk menentukan entalpi suatu reaksi. Nah, nanti tinggal kita lihat nih, misalkan dalam suatu reaksi itu ada CO2, berarti kita butuh nih data entalpi pembentukan standar dari CO2. Kalau ada air, kita juga butuh data entalpi pembentukan standar si air. Nah, secara umum reaksi itu kan seperti ini ya. AB ini misalkan senyawanya. Mn PQ itu adalah koefisien reaksi ya. Koefisien itu angka di depan senyawa atau unsur. Nah, nanti semua masing-masing senyawa ini kan sudah mempunyai data entalpi pembentukan standar, delta HF. Nah, misalkan yang ditanya ternyata reaksinya apa nih gitu. Nah, nanti kita tinggal masukkan data-data tersebut karena delta HF ini sudah pasti sudah diketahui. Jadi kalian hanya tinggal masukkan saja sesuai reaksi yang dipinta. Seperti itu ya. Nih contohnya misalkan seperti ini. Nah, nanti kita cara menghitung delta H suatu reaksinya, entalpi reaksi, itu seperti ini. Delta H sama dengan sigma delta HF produk dikurang sigma delta HF reaktan. Sigma itu apa? Penjumlahan ya. Nah, delta H produk itu yang mana? Produk itu adalah zat yang dihasilkan dan dia adanya yang di sebelah kanan. Reaktan itu adalah zat reaksi. Nah, dia ada di sebelah kiri. Nah, jadi nanti tinggal kalian hitung delta sigma delta H produknya. Produk adalah yang AD dan CB ya senyawanya. Di misalkannya seperti ini. Nah, nanti tinggal kalian masukin delta HF-nya si AD. Nah, si AD, nah koefisien reaksi itu kan bilangan bulat ya, bisa dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Tergantung pada reaksinya. Nah, kalau nanti P-nya 2, ya kalian ganti P-nya 2. Jadi, koefisien dikali delta HF AD, si senyawa yang AD, ditambah Q, koefisien delta HF senyawa CB. Nah, dikurang koefisien delta HF senyawa AB, ditambah koefisien delta HF senyawa CB gitu. Nanti tinggal kita jumlahkan. Ini dijumlahkan, tinggal dikurangkan selisihnya kita hitung. Contohnya seperti ini ya, langsung contoh soal yang ada angkanya. Nah, nanti bentukan soalnya seperti ini. Jika diketahui entalpi pembentukan, berarti delta HF standar ya, delta HF 0 dari SO2 adalah minus 296,9 kJ per mol. Sedangkan delta HFSO3 adalah min 395,2 kJ per mol. Nah, yang ditanya itu adalah tentukanlah entalpi dari reaksi berikut. Nah, reaksinya itu ternyata SO3 gas terurai menjadi SO2 gas plus setengah oksigen. Nah, kalian lihat nggak? Di sini ada nggak data delta HF oksigen?
Tidak ada ya. Kalau datanya tidak ada, berarti nanti kita anggap delta HF-nya adalah 0, gitu ya. Atau karena dia unsur diatomik, gas diatomik, itu entalpi pembentukannya adalah 0. Nah, jadi pokoknya nggak ada di data diketahui, itu berarti 0 ya. Nah, tinggal kita tentukan dulu nih, mana yang produk, mana yang reaktan. Produk itu apa? Yang zat hasil reaksi, berarti adanya di sebelah kanan, ruas sebelah kanan. Yang ini adalah zat pereaksi atau reaktannya. Nah, kita jawab ya. Nah, seperti ini ya. Setelah kita tulis ulang, karena di sini tidak ada datanya, berarti kita anggap 0. Nah, tadi rumus delta H reaksi itu adalah penjumlahan delta H produk dikurang penjumlahan delta H reaktan kali koefisien masing-masing. Di sini produknya adalah SO2 dan oksigen. SO2 itu koefisiennya berapa? 1 ya, karena tidak ada angkanya berarti 1. 1 kali min 296,9, berarti tetap ya, min 296,9. Yang oksigen koefisiennya adalah setengah. Tapi karena angkanya delta HF-nya 0, berarti setengah kali 0 adalah tetap 0. Dikurang, nah di reaktan ada apa? Ada SO3. SO3-nya berapa kali koefisiennya? Itu ada 1 ya, karena tidak ada angkanya. Berarti 1 kali min 395,2. Berarti tetap ya. Nah, tinggal kita jumlah min 296,9. Min ketemu min adalah plus. Nah, sehingga hasilnya adalah 98,3 kilojoule per mol gitu ya. Coba kita soal selanjutnya ya. Semoga sih sudah paham. Ini kalau yang rata-rata koefisiennya 1 ya. Coba kalau kita lihat yang koefisiennya lebih dari 1. Nah, ini contoh latihan soal yang selanjutnya. Misalkan diketahui entalpi pembentukan metanol, berarti delta HF CH4O adalah min 238,6 kJ. Delta HFCO2 adalah min 393,5 kJ per mol. Dan delta HF air adalah min 286 kJ per mol. Nah, ini akan ada soal yang misalkan reaksinya itu kita buat sendiri. Kalian suruh buat sendiri. Cuma nanti saya tidak berikan yang kalian buat sendiri kok. Saya akan kasih langsung reaksinya. Jadi kalian tinggal hitung ya. Nah, yang ditanya itu tentukan entalpi pembakaran metanol. Nah, berarti metanolnya yang ini itu dibakar. Nah, kalau dibakar itu pasti pakai oksigen. Nah, berarti CH4O plus oksigen menjadi CO2 plus H2O. Nah, langkah pertama itu kita harus setarakan reaksinya. Nah, setarakan itu selain unsur O dan H didahulukan ya. Nah, C di sini ada berapa C-nya? Di sini C-nya ada 1 ya di sebelah kiri. Nah, di sebelah kanan C-nya juga 1. Berarti sudah setara. Nah, sekarang H-nya. H-nya di sebelah kiri ada 4. Di sebelah kanan 2 kali 2. Itu juga 4. Nah, tinggal O-nya. O-nya di sebelah kiri ada 2 tambah 1, 3. Sedangkan di sebelah kanan 2 tambah 2, 4. Nah, berarti kita harus setarakan kan? Nah, daerah yang sebelah kanan ini sudah tidak mungkin kita tambahkan koefisien. Karena kalau di sini kita untuk menyamakan O misalkan, di sini kita kasih koefisien 2, ini akan merubah jumlah C, sehingga nanti di sini akan berubah lagi. Jadi, yang kita bisa rubah adalah yang
senyawa atau unsur yang sendirian. Nah, seperti yang oksigen ini masih bisa kita kasih koefisien. Karena kalau dia kita kasih koefisien, dia tidak mengganggu unsur yang lainnya. Nah, hanya unsur si oksigen itu sendiri kan. Nah, di sini oksigennya 1. Supaya jadi 4, yang 2 ini kita harus kasih koefisien kan. Nah, koefisien di sebelah kanan, jumlah O-nya adalah 4. Di sebelah kiri juga harus 4. Sedangkan yang sudah tidak bisa diganggu itu adalah 1. Berarti ini masih bisa ya kita kasih koefisien. Supaya jumlahnya 4, ini sudah 1, berarti O yang di sini jumlahnya harus 3. Gimana caranya supaya jumlah O yang di sini 3? Kita kasih koefisien. Kasih koefisiennya berapa? Coba kira-kira berapa? 3, Kak. 3 per 2, ya kan? 3 per 2 kali 2. Jadinya jumlah O yang di sini adalah 3. Jadinya seperti ini. Nah, jadinya adalah seperti ini ya, 3 per 2. Terus kita tuliskan nih delta HF masing-masing. Seperti saya sudah bilang, kalau tidak ada di data diketahui, berarti dia nilai delta HF-nya adalah 0 ya. Nah, terus tinggal kita bikin rumusnya. Delta HF sama dengan delta H sama dengan delta HF produk dikurang delta HF reaktan. Delta HF di produk ada CO2. Sebanyak berapa kali? 1. Berarti ini tidak perlu tuliskan ya. 1 kali delta HF CO2. Ditambah H2O-nya ada berapa kali? 2 kali. 2 kali delta HF H2O. Nah, dikurang. Reaktannya ada metanol dan oksigen. Metanolnya berapa kali? Ternyata hanya 1, berarti tidak perlu dituliskan juga. Plus oksigennya 3 per 2 kali delta HF oksigen. Udah, tinggal kita masukkan datanya, min 393,5. Yang ini 2 kali min 286. Yang ini min 38,6. Setelah dijumlahkan dan dikurangi, ternyata hasilnya adalah min 726,9 kJ per mol. Jadi, entalpi reaksi pembakaran metanol adalah min 726,9 kJ. Nah, sekian dulu ya pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kalau ada pertanyaan boleh langsung komen atau japri ya. Sudah ya, semoga kalian paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.